Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab masih pada bab muraqabah, pengawasan Allah. Kita masuk kepada hadis yang ke-67 dari hadis kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-8 di bab muraqabah itu. Bismillah. As-saminu, yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari atau di antara kebaikan keislaman seseorang yaitu tarkuhu ma la ya'ni, jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hadis kedudukannya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi ada hadis yang ke-2317, sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini termasuk hadis yang ke-3976 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada hadis nomor 229. Yang pertama berkenaan dengan sahabat yang meriwayatkan, sudah masyhur di kalangan kita, ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki nama Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan keislaman seseorang, min husni islamil mar'i ay min alamati kamalihi wa istiqamatihi, dari tanda-tanda kesempurnaan keislaman seseorang dan keistiqomahannya. Apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Ma la yahtaju, sesuatu yang dia tidak butuhkan dan tidak ada unsur darurat bagi dirinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, walaupun hal tersebut
bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi intinya bahwa hal tersebut kalau secara hukum sejatinya boleh, tapi kalau kemudian tidak mendatangkan manfaat, maka sebagai bentuk kebaikan keislaman seseorang dia tinggalkan hal tersebut. Ya. Karena kalau urusan haram sudah pasti harus ditinggalkan. Ya. Tidak ada pilihan dalam urusan tersebut. Kalau ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini pula bahwa dari hadis ini dimulai dari kata min, ya, dari. Ini kalau mungkin disebutkan min husni islamil mar'i, bahasa kalau di kedudukan di bahasa Arab khobar di sini didahulukan, ya. Sedangkan tarku mala ya'nihi, yaitu mubtada'nya diakhirkan. Ini pembahasan tentang kedudukan di sisi pelajaran nahwunya. Kemudian disebutkan bahwa huruf min dalam hadis ini jenisnya adalah tab'idiyah, sebagian. Jadi enggak secara keseluruhan, ya, tapi sebagian. Jadi makna hadis ini kalau kemudian disebutkan dengan keterangan tadi adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat merupakan sebagian dari hal-hal yang bisa mendatangkan baiknya keislaman seseorang. Dalam kitab Jami'ul Ulum keterangannya hal tersebut. Jadi bisa menambah atau mendatangkan baiknya keislaman seseorang. Kemudian berkenaan dengan ini pula, kapankah keislaman seseorang itu dianggap baik? Kapan keislaman seseorang itu dianggap baik? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat berkenaan dengan bahwa sebagian memandang bahwa kebaikan Islam seseorang itu dicapai dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Dan ini disebutkan adalah tingkatan golongan yang pertengahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir surat 35 ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Summa kemudian aurasna kami wariskan alkitab menika Al-Qur'an, alladzina kepada orang-orang yang istofaina kami pilih, min ibadina dari hamba-hamba kami, ya. Jadi Al-Qur'an ini Allah wariskan kepada hamba-hamba pilihan. Kemudian akhirnya terbagilah menjadi beberapa hal dalam ayat ini. Yang pertama, faminhum zalimul linafsi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka. Kemudian wa minhum muqtasid. Kemudian yang kedua adalah orang yang berada di pertengahan. Kemudian yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah orang yang bersegera dalam kebaikan atas izin Allah. Disebutkan dengan keterangan tadi bahwa yang pertengahan itu sebagaimana dalam ayat tadi. Jadi orang itu meninggalkan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan saja. Nah, ini disebutkan golongan yang pertengahan. Kemudian yang kedua, pendapat kedua adalah yang mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah jika dia telah mencapai tingkatan ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan Islam
iman dan ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Beliau menjawab, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sungguh Allah melihatmu. Ya. Jadi pendapat kedua itu, kebaikan seseorang itu kalau dia sudah sampai tingkatan ihsan. Kalau yang pertama tadi, yang penting dia sudah melaksanakan ketaatan, kebaikan dan menjauhi larangan. Yang kedua, kalau sudah sampai tingkatan ihsan. Kemudian pendapat yang ketiga memandang bahwa kebaikan keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin karena ya, amalnya lebih baik, dia berada di atasnya, ya. Jadi besarnya pahala dan juga keutamaan seseorang itu tergantung tingkat kebaikan keislaman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah di'afin. Apabila ya, idahsana ahadukum, jika Islam salah seorang di antara kalian itu baik, islamahu ya, fakullu hasanatin, maka masing-masing kebaikan itu yang ya'maluha dia kerjakan, tuktabu lahu akan ditulis baginya bi asyri amsalihah dengan 10 kelipatan. Ila sab'imi'ah di'fin, sampai 700. Dari mulai 10 sampai 700. Sehingga dengan keterangan tersebut disebutkan bahwa keislaman atau kebaikan keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ada yang karena saling banyaknya beramal soleh akhirnya kemudian tambah tinggi. Termasuk juga diantaranya ketika keimanannya tambah tinggi juga tingkat kedudukan dia. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, orang yang paling baik keimanannya adalah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dari sisi amalnya, ya, nanti kita akan lihat bagaimana beliau salah satu di antara yang disebutkan kalau dalam ayat surat Fatir tadi itu adalah orang yang sabiqun bil khairat biidnillah, yang selalu bersegera dalam beramal soleh atas izin Allah. Ya, sebagai sejatinya ayat yang ada dalam surat Al-Fatir tadi itu juga menunjukkan bahwa tingkatan orang muslim itu ada tingkatannya. Kalau tadi disebutkan yang pertama adalah yang zalimul li nafsi. Kalau ada yang menyebutkan zalimul li nafsi itu kadang-kadang dia melakukan perbuatan maksiat, ya. Kadang-kadang yang wajib dia tinggalkan, ya. Sedangkan kemudian yang muktasid, ya, dia lebih tinggi lagi, ya. Lebih tinggi lagi. Kemudian yang sabiqum bil khairat, yang ini yang kemudian disebutkan yang paling tertinggi tingkatannya, yang selalu bersegera dalam urusan amal kebaikan. Dan salah satu di antara contoh adalah para sahabat radhiyallahu anhum, ya, orang-orang yang selalu bersegera dalam beramal soleh, sehingga kemudian mereka pun mendapatkan julukan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-8 dari bab muraqabah. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-9 atau hadis yang terakhir dari pembahasan muraqabah, hadis yang ke-68 dalam kitab Riyadhus Shalihin. At-tasi'u, yang ke-9, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba ra'atahu, seorang tidak ditanyakan tentang penyebab dia memukul istrinya.
Maksudnya di sini seorang laki-laki, seorang suami tidak ditanyakan atau jangan ditanyakan tentang penyebab dia memukul istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, ini hadis yang ke-2147, Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra disebutkan ini hadis yang ke-9123, Ibnu Majah hadis ke-1986, dan Imam Ahmad ini hadis yang ke-122. Disebutkan bahwa isnadnya ada kelemahan, ya, ada lemah di sana. Tetapi kemudian berkenaan dengan hadis ini juga menjadi hadis yang disebutkan dalam pembahasan muraqabah, karena nanti ada pembahasan muraqabah di dalamnya. Kalau secara sekilas tidak ada, tapi nanti kita akan bahas dari sisi penjelasannya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya hendaklah seseorang itu menjaga, ya, kerahasiaan yang terjadi antara dua pasang, antara sepasang suami istri, maksudnya ya, sepasang suami istri. Hal-hal yang terjadi di antara keduanya. Sehingga di sini disebutkan seorang suami itu tidak ditanyakan, jangan ditanyakan tentang sebab dia menukul istrinya. Li'annahu, disebabkan qad yakunu li asbabi yastahi min dzikriha, bisa jadi itu sebabnya karena malu untuk disebutkan, ya. Atau sesuatu tersebut harus disembunyikan, tidak boleh diumbar-umbar. Ya. Kalau nanti dalam syarahnya disebutkan salah satunya kalau istri itu menolak berhubungan suami istri ketika diajak oleh suaminya tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Kemudian yang berikutnya, wayat ruku dzalika ila zauj, dikembalikan itu semuanya kepada pasangan tersebut. Wa ila muraqabatillahi ta'ala, dan kepada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasannya. Jadi kalau terjadi sedikit masalah kemudian suami itu memukul istrinya, dalam hal ini nanti keterangannya juga disebutkan bahwa bagaimana pukulan yang diperbolehkan seorang suami kepada istrinya, ya. Kalau di sini pembahasannya berkenaan dengan pukulan yang diberikan oleh suami disebabkan karena hal-hal syar'i, ya. Kalaupun tidak, di sini disebutkan bahwa dikembalikan kepada pasangannya, suaminya, dan juga bagaimana muraqabah, terutama dalam hal ini suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukannya untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Itu tadi salah satunya karena bisa jadi istrinya tidak mau mengikuti keinginan ataupun perintah suaminya untuk berhubungan suami istri, yang dimana tidak ada uzur untuk menolak dari seorang istri. Walakin idza rufi'atil umur ilal qadi, ya. Tapi kalau permasalahan suami istri tersebut, pertengkaran suami istri tersebut itu sudah sampai kepada hakim, sudah disampaikan kepada hakim, dan di situ diperlukan untuk diselesaikan, ya, maka tidak mengapa, ya. Karena nanti ada pembahasan di mana bisa jadi kehidupan rumah tangga itu tidak lepas dari masalah, yang masalah itu kadang bisa jadi diselesaikan dengan cara baik, ya. Cara baik itu maksudnya antar suami dengan istri saja, atau mungkin kalau perlu ditingkatkan kembali dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak, ya. Jadi misalnya ada masalah dengan keduanya tidak bisa menyelesaikan, akhirnya kemudian suaminya mendatangkan keluarganya, kemudian istrinya juga mendatangkan keluarganya, duduk bareng membahas permasalahan yang terjadi di antara mereka, dicari solusinya.
Dan bisa jadi juga yang ketiga, mereka datang kepada hakim untuk minta penyelesaian dari masalah yang menimpa mereka. Ya. Tapi intinya bahwa di sini ada dari Rasulullah SAW arahan, janganlah seorang suami itu ditanyakan tentang sebab dia memukul istrinya, karena bisa jadi ada hal-hal yang itu harus disembunyikan, ya, harus disembunyikan dan malu kalau disampaikan. Ini salah satu di antara juga hadis berkenaan dengan bagaimana perlakuan seorang suami kepada istrinya dan juga bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis ini pula kita mendapati bahwa kehidupan rumah tangga tidak lepas dari bagaimana suami dan istri itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu dengan yang lainnya tidak menzalimi yang lainnya atau saling menzaliminya. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babut taqwa, bab yang ke-6. Sebagaimana biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, setiap memulai bab baru maka di sana diterangkan terlebih dahulu beberapa ayat berkenaan dengan bab tersebut. Dan di bab takwa ini banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan takwa, dan disebutkan beberapa ayat dalam kitab ini, tidak semuanya, ya. Sebagaimana yang pertama di sini disebutkan, qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 103. 102 ya, 102. Ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti sejatinya dalam ayat yang lain juga ada dengan menggunakan panggilan ya ayyuhan nas. Ya, sama perintahnya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Namun catatannya sebagaimana yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika ada ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka dengarkan dengan seksama. Ya. Sebab apa? Sebab akan datang perintah Allah yang harus dilaksanakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Nah, di ayat ini setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ada perintah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Apa takwa itu sendiri? Ada beberapa definisi tentang takwa, diantaranya adalah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ada juga yang mengartikan takwa al-khaufu bil jalil, takut kepada al-jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wal qanaatu bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Kemudian ada juga yang memaknai takwa sebagaimana ketika seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Ubay bin Ka'ab ini salah satu di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam urusan Al-Quran, terutama qiraahnya. Itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang takwa kepada beliau, dibalik tanya oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana kondisimu ketika melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri, dengan hambatan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya akan berhati-hati melewatinya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, begitulah takwa.
Jadi berhati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia kalau dimasukkan dalam pembahasannya. Kemudian disebutkan di sini wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan sepenuh kemampuan kalian. Mastata'tum, ya, dengan sepenuh kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Ya. Kemudian wa hadhil ayah mabniyatun lil muradi minal ula. Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang pertama. Jadi ayat pertama surat Ali Imran ayat 102 tadi, kemudian dijelaskan pada surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian dengan sekuat-kuat kalian, ya, sekuat kalian. Bukan semampu kalian ya, tapi sekuat kalian. Ya. Jadi memaksimalkan bagaimana dirinya bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang ulama yang memberikan contoh mastata'tum itu sampai puncak di mana dia benar-benar tidak mampu. Jadi dikisahkan ketika ini, kalau tidak salah, Syekh Abdullah bin ketika beliau berada dalam majelis bersama murid-muridnya, ya, Abdullah bin Azam, ya, Abdul Azam rahimahullah, ketika bersama dengan murid-muridnya itu beliau memberikan contoh tentang hal tersebut, di mana dilakukan perlombaan lari dan beliau pun ikut di dalamnya. Itu lari, ya. Orang-orang yang melihat beliau itu karena sudah sepuh, maksudnya sudah sepuh, kondisi tubuh mungkin lebih tenaganya berkurang daripada yang lainnya. Itu sudah merasa khawatir ketika beliau sejatinya sudah mereka minta untuk berhenti. Tapi terus beliau berusaha tetap lari mengikuti perlombaan tersebut. Ya. Sampai akhirnya puncaknya beliau pingsan. Ya, beliau pingsan. Jadi tidak berhenti sampai betul-betul habis tenaga beliau. Ya. Nah, kemudian setelah beliau siuman, barulah beliau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang makna mastata'tum di situ. Ya. Sekuat-kuatnya. Ya. Itu sampai puncak akhir tenaga yang beliau keluarkan, beliau curahkan. Ya. Maka di sini juga bagaimana ketika seorang mukmin itu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dia melakukan dengan sekuat-kuatnya, ya, sekuat-kuatnya, bukan semampunya. Sekali lagi, kadang ada yang kemudian saya mampunya cuma segini saja, padahal sejatinya masih ada tenaga ataupun hal yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Termasuk nanti dalam urusan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani sesuatu kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kekuatan orang tersebut. Tapi kadang orang sudah terlalu mendahulukan kondisi dirinya, saya tidak mampu. Ya, padahal menurut Allah orang itu masih mampu. Ya, makanya kemudian ada arahan dalam surat At-Taghabun ini untuk bertakwa kepada Allah dengan sekuat-kuatnya. Kemudian waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua perintahnya apa? Waqulu, dan berkatalah qaulan, dengan perkataan sadida. Nah, ini perlu difahami bersama dalam pengucapan huruf hijaiyah, jangan sampai salah pengucapan. Karena kadang salah pengucapan itu bisa merubah makna. Kalau di sini pakai sin, sadida. Kalau pakai shin, pakai yang titik 3, syadida, itu nanti berubah maknanya. Ya. Jadi kalau di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menggunakan kata sadida, ya,
Artinya apa? Perkataan yang betul, perkataan yang baik. Tapi ketika menggunakan shin, syadida, itu artinya keras. Jadi kalau dalam pembahasan tahsinul qiraah, salah satu di antara penekanan pengucapan itu bagaimana seorang itu bisa benar dalam mengucapkan huruf hijaiyah dari awal sampai akhir. Dan huruf hijaiyah itu tidak ada yang sama, jemaah sekalian ya. Sin sama yang shin yang titik 3 itu berbeda. Ain dengan hamzah itu berbeda. Cuma kadang kita ini membacanya sama. Hamzah dibaca ain, ain dibaca hamzah. Ya. Satu sisi itu sudah menyelisih, kalau terjadi menyelisih pembacaan para pembaca Quran secara umum. Yang kedua, kadang di beberapa kata itu bisa berubah maknanya, seperti di ayat ini. Jadi ketika seorang baca sadida dibaca syadida, atau di ayat yang lain harusnya baca syadida ya. Ketika menerangkan azab Allah itu azab yang syadid, kemudian dia baca pakai sin, nah jadinya berubah ya. Kalau di sini Allah memerintahkan apa? Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lembut, yang baik ya, sadid. Tapi ketika pakai shin, syadid, maka artinya keras, kan jadi jauh ya. Di ayat yang lain Allah menerangkan bahwa azab Allah itu syadid, keras. Kemudian dibaca pakai sadid, akhirnya berubahlah maknanya. Sehingga nanti bisa jadi seorang ketika salah membaca huruf tadi jatuh kepada kesalahan, kalau dalam pembahasan tahsin itu kesalahan jali, kesalahan berat ya, kesalahan berat. Makanya kemudian di beberapa buku tajwid pembahasan tentang perbaikan pengucapan huruf hijaiyah itu diletakkan di awal-awal ya. Karena apa? Supaya orang tidak jatuh kepada kesalahan jali. Nah. Baik. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ini perintah Allah yang pertama adalah bertakwa kepada orang beriman, yang kedua adalah perintah untuk berkata dengan perkataan yang betul, perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Ya. Kemudian di sini disebutkan wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah takwa itu banyak dan sudah kita ketahui. Ini cuma sebagian kecil saja. Ya. Kayak tadi 2 ayat dengan menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat yang lain sejatinya ada juga yang menggunakan panggilan secara umum yaitu manusia ya ayyuhan nas. Kemudian waqala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian waqala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, dan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah dzul fadlil azim, memiliki keutamaan yang agung. Dua ayat ini merupakan sebagian dari ayat yang menunjukkan tentang keutamaan takwa atau balasan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Jadi 2 ayat dari sekian banyak ayat ya, yang menunjukkan tentang balasan Allah kepada orang yang mau berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau ayat yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Maksudnya apa? Dari setiap masalah yang dihadapinya ya. Apapun masalah yang dihadapinya. Dimana kita ketahui bersama di dunia ini kehidupan seseorang tidak pernah
Tidak kecuali pasti ada masalah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain ada masalah, pasti ada ya. Maka di sini Allah memberikan sebuah janji, kalau kalian bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Setiap masalah yang dihadapinya. Kemudian janji Allah yang kedua dalam ayat tersebut adalah Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ya. Bisa jadi ketika dia mungkin kerja di satu tempat, rezekinya itu dari yang lainnya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Makanya disebutkan dia akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji kepada kita semuanya kalau kita mau bertakwa kepada Allah. Apa? Yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan bagi kalian itu furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Bahkan nanti kemudian disebutkan maksud furqana di situ ada dorongan diri kita itu untuk lebih memilih al-haq daripada yang batil. Jadi bukan sekedar kita bisa bedakan antara yang hak dengan yang batil saja, tapi kemudian Allah memberikan sebuah dorongan kepada kita untuk lebih memilih yang hak daripada yang batil. Ya. Kemudian yang kedua dalam ayat tersebut Allah akan menghapuskan kesalahan kalian. Ya. Kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta, yang kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, di mana perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang sudah dilakukan. Nah, termasuk di sini di antaranya kalau orang bertakwa Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Wa yaghfir lakum, dan yang ketiga Allah akan mengampuni kalian. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Begitu pula ayat-ayat dari bab ini banyak sekali yang kita ketahui. Kalau di sini cuma disebutkan dua saja ya, dua hadis. Ada kalau kamu bertakwa kepada Allah, yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya, ada ayat yang lainnya seperti itu. Jadi sejatinya ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan juga kepadanya balasan-balasan. Termasuk diantaranya adalah dari ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sisi takwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan seorang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya. Jadi kalau pembahasan ayat tersebut surat Al-Hujurat tadi ya, inna akramakum indallahi atqakum, bisa kita ambil pelajaran pada kisah Hatim Al-Asam ya, rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh gurunya Syaqiq Al-Balkhi ya, tentang apa saja yang dia dapatkan dari ya, interaksi beliau dengan gurunya. Salah satunya adalah ketika beliau menyampaikan inni nadartu ila hadzal khalq, saya perhatikan manusia, ternyata mereka itu kebanyakan mengembalikan segalanya kepada atau melihat kemuliaan itu dari sisi harta, dari sisi nasab ya, dari sisi mungkin jabatan, intinya dari sisi dunia ya. Fanadhartu, lalu kemudian aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum ya. Ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala beda. Jadi kalau beliau melihat manusia, banyak di antara mereka yang melihat kemuliaan itu dari sisi tadi harta, nasab, sehingga kalau mungkin tidak memiliki harta, tidak ada potensi untuk jadi orang mulia. Kalau tidak nasabnya nggak baik, tidak ada potensi jadi orang mulia ya. Dan ini terjadi ya, kalau beliau hidup masa-masa beberapa ratus tahun yang lalu, ternyata sejatinya sampai hari ini pun begitu. Banyak orang yang menilai kemuliaan itu dari sisi harta, dari sisi mungkin jabatan, termasuk dari sisi nasab ya. Maka beliau ketika memperhatikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, ternyata yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah itu adalah takwanya
ya. Adapun yang lainnya la syai'. Sehingga apa? Dari keterangan tersebut beliau menyampaikan bahwa saya setelah tahu ayat tersebut saya tinggalkan la syai'. Semuanya yang tadi yang di awal tadi tidak ada apa-apanya ternyata ya. Dan dari ini pula beliau mendapatkan pelajaran bahwa semua kita ini punya potensi jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik mungkin dia punya kekayaan atau tidak, nasab baik atau tidak, punya jabatan atau tidak, semuanya punya potensi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala asalkan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti kalau ditambahkan yang lainnya, keutamaan takwa itu adalah menjadi sebab langgengnya persahabatan, pertemanan, termasuk kekeluargaan. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla teman akrab yauma idzin pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ba'duhum sebagian li ba'din adu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau persahabatan, pertemanan termasuk diantaranya kekeluargaan itu didasari atas unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan balasan berupa apa? Allah akan langgengkan persahabatan, pertemanan, termasuk nanti hubungan kekeluargaan itu sampai hari akhir. Ya. Sekali lagi masih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan takwa. Ini sebagai muqaddimah dari pembahasan takwa di kitab Riyadhus Shalihin sebelum kita bahas dari hadis-hadis yang dikemukakan oleh beliau Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.